Pemirsa, berbagai cara ditempuh untuk memberikan proteksi bagi anak. Dan pagi ini kita akan membahas seputar melindungi masa depan anak perempuan. Tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Ibu Mary Tanhart, AVP and Territory Head dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Ibu Mary. Selamat pagi Bu Chandra. Bu Mary, ini ada penanya dari melalui email, yaitu Pak Tri yang memiliki anak perempuan di bangku SD, sekolah dasar ya Bu ya. Ia terpikir jika anaknya akan menikah, berumah tangga, apakah akan berkecukupan? Nah, kiranya ini Pak Tri dan juga barangkali pemirsa di rumah bertanya-tanya, apa yang bisa dilakukan orang tua untuk menjamin masa depan anaknya? Saran dari Ibu Mary apa Bu? Ada 3 risiko dalam kehidupan. Risiko yang pertama, kalau kita panjang umur. Panjang umur juga ada risikonya. Risiko yang kedua, kalau kita pendek umur. Dan risiko yang ketiga, kalau sakit atau meninggal dunia. Kalau kita bicarakan dengan kondisi anaknya Pak Tri, kalau saya jadi Bu Tri ini atau Pak Tri ini, saya akan mempersiapkan masa depan anak mulai dari pendidikannya dia sampai dengan akhirnya pensiunnya dia kalau saya mampu. Karena kita tidak tahu risiko yang akan terjadi. Yang pertama kita pikirkan adalah pendidikannya dia. Kita bisa mempersiapkan biaya pendidikannya dia. Sehingga kalau misalnya nih ya dalam perjalanannya waktu, dalam perjalanannya dia sekolah tiba-tiba tidak minta, tidak diharapkan jadi orang tua tiba-tiba Patri sakit ataupun terjadi musibah meninggal dunia. Paling tidak anaknya Patri ini pendidikannya harus terjamin. Sehingga jangan sampai dia mengalami kesulitan. Yang pertama, biaya pendidikan, asuransi untuk biaya pendidikan, sehingga kalau terjadi sesuatu kepada bapak atau pencari nafkah utama, anak tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Yang kedua, pensiun untuk anak gadisnya, di mana pemegang polisnya adalah bapaknya. Sehingga kalau misalnya nih di dalam berjalannya waktu ternyata anak kita hidupnya dapat suami yang tidak benar, atau misalnya hidupnya kacau, bisnisnya kacau, paling tidak nih kita masih bisa kasih uang sama anak kita. Karena anak gadis itu anak perempuan, semua perempuan lah ya, dirinya aja diserahkan, apalagi hartanya. Kalau kita mewariskan harta kepada anak gadis kita nih, bisa nggak ini semua habis? Bisa, tapi kalau dengan mewariskan asuransi, kendali masih di tangan kita. Saat itu mungkin saja nih kita jadi orang tua Patri atau Putri jadi orang tua, kan sudah tidak bekerja lagi. Tapi masih punya uang untuk memberikan kepada anak. Jadi tertanggungnya anak, pemegang polisnya orang tua. Tapi kan berbicara mengenai asuransi, itu terkadang juga banyak masyarakat barangkali yang terpikir dana saya untuk kehidupan sehari-hari saja ini sudah terbatas, apalagi jika harus menyisihkan untuk asuransi, dan terutama tadi asuransi pendidikan, asuransi jiwa, itu kan banyak sekali ya Bu ya. Kiranya bisa diberikan saran bagi pemirsa barangkali supaya bisa menyisihkan dana sehari-harinya untuk biaya asuransi. Ya, kebanyakan orang berpikir bahwa kalau ikut asuransi itu harus punya duit banyak, padahal sebenarnya tidak. Dia punya 500.000 satu bulan pun sudah cukup untuk membelikan asuransi. Satu itu. Yang kedua, dia punya berapa, ikut dulu sedikit daripada tidak ada sama sekali. Kan bisa aja ikut satu dulu, nanti baru ikut satu lagi. Jadi ikut pendidikan dulu, nanti baru pensiun. Kan juga bisa kan. Dan murah kan, tinggal menyisihkan 1 kali makan di restoran, gak usah lah. Lebih baik untuk masa depan anak, uang rokok, uang clubbing atau uang apa disisihkanlah untuk anak. Lebih baik membeli daripada kan tidak. Nanti kalau misalnya suatu ketika income kita naik, yang penting kita udah tahu kebutuhannya. Jadi kan kita tinggal tambah lagi. Oke, Bu Mary, ini jika orang tua terlambat menyadari akan pentingnya asuransi dan pada akhirnya permohonan polis mereka telah ditolak karena terlanjur terdeteksi penyakit, mereka bisa apa? Gak bisa apa-apa lagi. Itu sebabnya mumpung anaknya masih kecil, mumpung Patrinya juga masih muda, mumpung Patrinya masih sehat, dan mumpung Patrinya masih punya income, harus cepat membeli asuransi. Karena kalau sudah sampai ditolak, sudah terlambat. Jadi gunakan kesempatan ini baik-baik, segera menghubungi orang yang kita kenal dari agen-agen asuransi. Baiklah Bu Mary, terima kasih banyak atas kehadirannya ya Bu ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh